Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi penerapan AI dalam sistem kesehatan di Jepang. Penerapan AI dalam sistem kesehatan di Jepang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jepang menghadapi tantangan besar seperti populasi yang menua dengan cepat dan kekurangan tenaga medis, sehingga teknologi kecerdasan buatan menjadi solusi yang potensial. Nah, berikut ada beberapa bentuk penerapan AI dalam sistem kesehatan di Jepang. Yang pertama ada Line Healthcare, solusi konsultasi medis berbasis AI. Line Healthcare merupakan layanan kesehatan digital yang dikembangkan oleh Line Corporation bekerja sama dengan Entry Inc., salah satu platform medis terbesar di Jepang. Melalui aplikasi Line yang telah umum digunakan masyarakat, pengguna dapat mengakses layanan konsultasi kesehatan 24 jam dengan dokter. Sebelum berbicara langsung dengan dokter, pengguna akan berinteraksi dengan chatbot berbasis kecerdasan buatan AI yang mampu melakukan triase awal, mengidentifikasi gejala, menyarankan kemungkinan penyakit, dan memberi saran tindakan medis. Layanan ini sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil atau untuk keluhan ringan. Line Healthcare juga menjadi contoh akses integrasi AI dalam pelayanan medis yang praktis dan terjangkau. Kemudian yang kedua ada AI dermatologi oleh Fujitsu, diagnosis kulit dalam genggaman. Fujitsu mengembangkan alat analisis penyakit kulit berbasis AI yang memungkinkan pengguna melakukan pemeriksaan awal hanya dengan menggunakan kamera smartphone. Cukup dengan mengambil foto area kulit yang bermasalah, sistem AI akan menganalisis gambar dan membandingkannya dengan database berisi ribuan gambar penyakit kulit seperti eksim, psoriasis, jerawat, hingga kanker kulit. Teknologi ini memanfaatkan deep learning untuk menghasilkan prediksi diagnosis secara cepat dan efisien. Walaupun tidak menggantikan diagnosis profesional dari dokter kulit, alat ini dapat memberikan kemudahan untuk kita mendeteksi dini dan bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat yang enggan atau kesulitan mengakses layanan spesialis kulit. Kemudian yang ketiga, yaitu Robir dan Paro, robot AI untuk lansia yang ramah dan membantu. Dalam menghadapi populasi lansia yang terus meningkat, Jepang mengembangkan robot berbasis AI untuk mendukung perawatan dan kesejahteraan mereka. Robir adalah robot perawat berpenampilan ramah yang mampu mengangkat dan memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda dengan aman. Dilengkapi sensor dan pengaturan gerak canggih, Robir membantu meringankan beban perawat tanpa mengorbankan kenyamanan pasien. Sementara itu, Paro adalah robot terapi berbentuk bayi anjing laut yang dirancang untuk merespon suara dan sentuhan dengan ekspresi emosional. Digunakan dalam terapi psikologis untuk pasien demensia dan lansia, Paro terbukti mampu menenangkan emosi, mengurangi stres, dan mendorong interaksi sosial. Nah, kedua robot ini menunjukkan bagaimana teknologi AI dapat digunakan tidak hanya untuk aspek medis, tetapi juga untuk mendukung kesehatan mental dan kualitas hidup lansia. Selanjutnya adalah dukungan pemerintah Jepang terhadap penerapan AI dalam sistem kesehatan. Yang pertama, investasi dalam riset dan pengembangan. Pemerintah Jepang mengalokasikan dana untuk penelitian dari pengembangan teknologi AI yang berfokus pada aplikasi medis, termasuk program hibah dan insentif bagi perusahaan yang menciptakan solusi AI untuk meningkatkan layanan kesehatan. Yang kedua, kolaborasi sektor publik dan swasta. Mendorong kemitraan antara rumah sakit, universitas, dan perusahaan teknologi untuk proyek kolaboratif yang bertujuan mengembangkan sistem AI yang dapat meningkatkan diagnosis dan perawatan pasien. Lalu yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Pembentukan regulasi yang mendukung penggunaan AI dalam praktik medis serta kebijakan yang memastikan keamanan dan privasi data pasien saat teknologi AI diterapkan. Lalu yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Inisiatif untuk memberikan pelatihan kepada tenaga medis dalam penggunaan teknologi AI dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat AI dalam sistem kesehatan. Semenjak kita akan masuk ke dalam penerapan AI dalam kesehatan di Indonesia, penerapan AI dalam sektor kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan kesehatan. AI telah digunakan dalam berbagai aspek, mulai dari diagnosis penyakit, pengolahan data pasien, hingga pengambilan keputusan klinis. AI juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dengan kemampuan menganalisis data medis secara cepat. AI membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu
Namun, penerapan AI di bidang kesehatan juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan data berkualitas, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil, serta isu dan keamanan data pasien. Selanjutnya ada beberapa contoh penerapan AI di Indonesia. Yang pertama, ada deteksi dini kanker payudara di RSCM. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM menggunakan teknologi AI berbasis deep learning untuk membantu mendeteksi kanker payudara secara dini melalui analisis gambar mamogram. Teknologi ini membantu dokter mendeteksi potensi kanker dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mempercepat proses diagnosis dan pengobatan. Lalu yang kedua ada pemantauan kesehatan pasien jarak jauh. Dengan bantuan AI, pasien dengan penyakit kronis dapat dipantau dari rumah melalui perangkat wearable yang terhubung ke sistem analisis AI. Data seperti tekanan darah, detak jantung, dan gula darah dapat dianalisis secara real time untuk mendeteksi potensi komplikasi secara dini. Lalu yang terakhir ada screening TBC menggunakan AI. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, untuk menggunakan AI dalam screening TBC. Contohnya adalah penggunaan AI dalam membaca hasil ronsen paru-paru untuk mendeteksi tanda-tanda TBC secara otomatis, sehingga seperti yang diterapkan di RSUP Dr. MD Jamil Padang. Lalu ada juga manfaat AI. Yang pertama itu meningkatkan akurasi diagnosis, percepat pelayanan medis, efisiensi operasional rumah sakit, pendeteksian dini penyakit, monitoring kesehatan secara real time, meningkatkan telemedicine dan layanan jarak jauh, pengambilan keputusan berbasis data. Lalu ada juga beberapa tantangan. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi, kurangnya tenaga ahli dalam pengoperasian dan pengembangan sistem AI di sektor kesehatan, masalah keamanan dan privasi data pasien, biaya implementasi yang tinggi, kesenjangan digital antar wilayah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan penerapan AI di sistem kesehatan di negara Jepang dan Indonesia. WHO sendiri mendefinisikan sistem kesehatan yaitu seluruh organisasi, institusi, dan sumber daya manusia yang tujuan utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan. Penerapan AI di sistem kesehatan di negara Jepang telah menunjukkan hasil signifikan dalam efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Sementara Indonesia masih dalam tahap pengembangan awal dengan berbagai tantangan. Namun dengan potensi pertumbuhan adopsi AI di Indonesia sangat amat besar apabila strategi yang tepat diterapkan. Untuk perbandingan lebih jelasnya, yaitu di Jepang telah mengintegrasikan AI di pelayanan kesehatan dalam berbagai aspek. Contohnya yaitu dalam aspek diagnostik. Sistem AI seperti Watson for Oncology digunakan untuk mendiagnosis penyakit kanker. Selanjutnya yaitu perawatan lansia. Adanya robot perawat seperti Poro dan Pepper digunakan di fasilitas perawatan lansia. Dalam aspek manajemen rumah sakit, sistem rekam medis elektronik berbasis AI diprediksi untuk kebutuhan perawatan. Selanjutnya ada pada aspek infrastruktur, yaitu dukungan pemerintah serta kolaborasi antar industri teknologi dan regulasi yang akomodatif juga sudah diterapkan di negara Jepang. Selanjutnya di Indonesia karena masih dalam tahap pengembangan awal, beberapa penerapan AI-nya yaitu menggunakan chatbot medis dan telemedicine seperti Halodoc, Alodokter, menggunakan AI untuk pelayanan awal. Kemudian ada pendeteksi penyakit, pengembangan AI untuk radiologi dan pemindai penyakit COVID-19. Selanjutnya itu tantangannya. Tantangannya yaitu infrastruktur digital yang belum merata serta kekurangan SDM